Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menentukan arah masa depan industri keuangan syariah, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, cara kita bertransaksi, berinvestasi, hingga mengakses layanan keuangan telah berubah secara drastis. Transaksi yang dulu harus dilakukan secara tatap muka di bank, kini dapat dilakukan hanya dengan sentuhan di layar ponsel. Bahkan, layanan keuangan kini berjalan selama 24 jam tanpa batasan ruang dan waktu. Bagi bank syariah, adaptasi teknologi ini bukan sekedar mengikuti tren, ada nilai yang lebih besar di baliknya. Bank syariah memiliki fondasi spiritual dan etika yang kuat. Karena itu, penerapan teknologi yang tepat menjadi kunci untuk menjaga kepatuhan syariah sambil tetap memberikan kemudahan dan kecepatan dalam layanan. Mengapa pembahasan ini penting? Karena tanpa infrastruktur yang modern, layanan bank syariah bisa tertinggal, tidak efisien, dan kurang diminati masyarakat, terutama oleh generasi muda yang sangat digital minded. Padahal potensi pasar ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi pangsa pasar bank syariah masih tertinggal dibanding dengan bank konvensional. Dan juga infrastruktur digital yang optimal dapat meningkatkan kualitas layanan dan juga memperkuat akses keuangan atau financial inclusion, serta membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak termasuk fintech dan startup syariah. Melalui sesi ini kita akan bersama-sama membedah tantangan utama industri perbankan syariah di era digital, pilar-pilar infrastruktur teknologi yang harus diperkuat, strategi transformasi digital yang sesuai prinsip syariah, dan bagaimana kolaborasi dengan fintech dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih maju dan kompetitif. Nah, semoga apa yang akan saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana teknologi berperan dalam memperkuat industri keuangan syariah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai di pembahasannya. Perkembangan di era digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan hidup, tidak terkecuali dalam industri keuangan. Saat ini masyarakat itu lebih akrab dengan teknologi, mulai dari pembayaran non-tunai, dompet digital, hingga investasi itu hanya dalam satu aplikasi saja. Nah, nasabah sekarang itu mereka memiliki harapan baru terhadap layanan bank, yang dimana harapan-harapan mereka itu seperti lebih cepatnya dan lebih praktis dan juga lebih aman dan bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Nah, hal ini semua menjadi standar baru industri keuangan di zaman yang serba digital saat ini. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi alarm penting bagi perbankan syariah, yang dimana jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan berpotensi kehilangan pangsa pasar, terutama dari generasi milenial dan Gen Z yang sangat digital oriented. Nah, mereka itu ingin layanan tuh tanpa ribet, real time, dan user friendly. Karena data menunjukkan bahwa transaksi digital di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang artinya peluang besar sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana bank syariah ini mampu memanfaatkannya. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga bertanya-tanya mengenai apa itu infrastruktur optimal dalam perbankan syariah. Nah, infrastruktur optimal ini tuh bukan hanya sekedar memiliki komputer dan jaringan internet yang stabil, bukan hanya soal aplikasi yang terlihat modern, tapi yang jauh lebih penting adalah fondasi teknologi yang kuat dan berkelanjutan. Infrastruktur digital yang ideal ada dalam bank syariah harus mencakup resilient, yang dimana sistem harus tetap berjalan meskipun ada
gangguan seperti serangan siber, lonjakan transaksi di hari tertentu, atau kendala teknis lainnya. Kepercayaan nasabah adalah segalanya. Sekali layanan lumpuh, reputasi bisa langsung jatuh. Dan juga ada scalable, yaitu dapat bertumbuh begitu, yang artinya saat jumlah pengguna meningkat pesat, sistem harus dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis tanpa mengganggu layanan. Bayangkan saat ada momen seperti gajian atau hari besar keagamaan. Nah, volume transaksi bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan juga ada secure, yang dimana keamanan data maksimal, yang artinya bank syariah wajib menjaga data nasabah dengan ketat. Kebocoran data bukan hanya merugikan bank, tapi juga melanggar prinsip amanah dalam Islam. Dan yang berikutnya itu ada agile atau lincah dalam berinovasi, yang artinya teknologi itu kan berubah cepat. Nah, jadi bank syariah harus mampu melakukan pengembangan fitur dan adaptasi strategi dengan gesit selaras dengan prinsip syariah. Dan kita tahu bahwa bank syariah ini tuh memiliki karakter yang unik dalam sistem keuangan. Mereka tuh tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan keberkahan nilai-nilai syariah. Maka oleh karena itu, setiap teknologi yang diadopsi harus selaras dengan keadilan, yang dimana tidak merugikan salah satu pihak, dan juga transparansi, yang dimana semua akad itu jelas dan tidak menipu, dan juga menghindari garar, yaitu tidak ada unsur ketidakjelasan, dan juga menghindari riba, yaitu transaksi ini tuh harus selalu berdasarkan perjanjian syariah. Artinya bukan hanya teknologi yang canggih, tetapi juga proses bisnisnya tuh harus bersih dan halal. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah. Mari kita fokuskan pada 3 elemen vital dalam pilar ini, yaitu ada server, jaringan, dan efisiensi operasional. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai operasional bank, yang dimana infrastruktur yang kuat dengan server yang handal dan jaringan yang cepat memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih baik. Nah, bank dapat memproses ribuan transaksi per detik dan memberikan layanan yang konsisten kepada nasabah. Di era digital, infrastruktur ini sangat menentukan efisiensi bank syariah. Efisiensi adalah kunci, artinya sistem harus mampu mengelola lonjakan volume transaksi, terutama saat puncak pembayaran atau penutupan buku harian. Nah, penerapan cloud computing atau komputasi awan, yang dimana banyak bank kini beralih ke cloud untuk efisiensi biaya, skalabilitas cepat, dan pemulihan bencana atau disaster recovery yang lebih baik. Namun, ada catatan penting. Bank syariah harus memastikan penyedia layanan cloud memenuhi standar keamanan dan regulasi di yurisdiksi mereka. Dan juga ada sistem core banking modern, yang dimana infrastruktur yang optimal berarti memiliki sistem core banking yang fleksibel, yang mampu mengakomodasi produk-produk syariah yang kompleks seperti mudharabah atau musyarakah dengan cepat. Sistem itu harus mampu menjalankan perhitungan bagi hasil secara transparan dan akuntabel, dan juga optimasi data, yang dimana bank juga harus mengoptimalkan penggunaan data. Nah, data yang cepat dan terintegrasi itu memungkinkan bank membuat keputusan yang lebih akurat dan menawarkan produk yang lebih personal kepada nasabah. Keamanan data
data dan privasi. Hal ini adalah aspek krusial yang tidak bisa ditawar. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bahkan keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Nah teman-teman, protokol ini mencakup beberapa lapisan pertahanan seperti enkripsi data yang dimana memastikan semua data sensitif baik yang sedang dikirim maupun yang tersimpan di enkripsi dan autentikasi multi-layer atau multi-factor authentication, menerapkan verifikasi berlapis untuk akses ke sistem dan aplikasi nasabah, dan juga cyber resilience yang dimana kemampuan bank untuk tidak hanya bertahan dari serangan siber tetapi juga pulih dengan cepat tanpa kehilangan data atau mengganggu layanan. Selain keamanan, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Menjaga privasi adalah bagian dari etika Islam dalam menjaga amanah dan membangun kepercayaan nasabah. Bank syariah secara spesifik harus memastikan prinsip kerahasiaan, kehormatan dalam konteks modern berarti menjadi dan juga ada inovasi layanan berbasis teknologi. Nah teman-teman, infrastruktur yang optimal memungkinkan inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Contoh-contoh inovasi yang didukung oleh infrastruktur modern ini termasuk layanan fintech syariah. Nah, layanan fintech syariah ini termasuk layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah seperti platform investasi berbasis hasil, microfinancing digital atau sistem pengumpulan dan distribusi jiswaf atau zakat infak, sedekah dan wakaf secara digital. Super aplikasi perbankan, pengembangan super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari transaksi, investasi syariah hingga fitur Islam lainnya dalam satu genggaman. Nah, digitalisasi pembiayaan memanfaatkan big data dan artificial intelligence atau AI untuk proses kredit secara scoring syariah yang cepat, transparan, dan mengurangi resiko gharar atau ketidakjelasan dalam penilaian. Nah, pada intinya infrastruktur yang optimal adalah fondasi yang membedakan bank syariah yang hanya sekedar online dengan bank syariah yang benar-benar digital, efisien, dan siap bersaing di masa depan. Regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Saya percaya bahwa infrastruktur teknologi yang canggih tidak akan berarti tanpa fondasi hukum dan kebijakan yang kuat. Nah, bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kepatuhan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik dan prinsip syariah. Kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun yang saya lihat adanya tantangan yang signifikan di sini, yaitu kecepatan teknologi seringkali melampaui kecepatan regulasi. Mengapa demikian? Karena produk keuangan digital berbasis syariah ini seringkali baru, kompleks, dan belum pernah ada sebelumnya. Regulator perlu waktu untuk menganalisis apakah inovasi seperti penggunaan blockchain atau smart contract benar-benar sesuai syariah dan aman bagi nasabah. Nah, regulasi harus mampu
pengecatan teknologi. Jika aturan terlalu kaku, inovasi akan terhambat. Jika terlalu longgar, resiko keamanan dan kepatuhan syariah akan. Jadi teman-teman, oleh karena itu keseimbangan. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu, di sini saya ingin konsep regulatory sandbox yang telah ditetapkan oleh regulator kita atau OJK. Nah, hal ini adalah ruang uji coba yang disediakan bagi produk digital baru. Di sini, bank dan fintech dapat menguji dalam lingkungan terbatas sebelum dilepas ke publik. Hal ini adalah cara cerdas untuk memastikan inovasi tidak melanggar aturan, sekaligus mempercepat adopsi teknologi secara aman. Regulator keuangan, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS sangat vital. DPS harus terlibat sejak tahap awal perencanaan infrastruktur digital dan produk baru. Mereka memastikan bahwa algoritma proses onboarding hingga perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh sistem digital benar-benar bebas dari riba dan gharar atau ketidakjelasan. Kepatuhan syariah tidak boleh dikorbankan demi efisiensi digital. Dengan kebijakan yang progresif, jelas, dan antisipatif, regulator dapat menjadi akselerator, bukan penghambat, bagi pertumbuhan bank syariah. Bank syariah tidak perlu berjalan sendiri. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Nah, di sini saya melihat bahwa melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi baru dan memperluas jaringan layanan mereka. Nah, teman-teman, kolaborasi ini juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan. Nah, mengapa kolaborasi ini begitu strategis? Nah, karena fintech ini dia menawarkan 3 keunggulan utama yang seringkali dibutuhkan oleh bank besar. Yang pertama ada akses teknologi agile dan efisien, yaitu fintech memiliki startup yang memungkinkan mereka mengembangkan dan fitur baru jauh lebih cepat dari bank besar. Nah, bank dapat memanfaatkan kecepatan ini untuk menjadi pasar dan mempercepatkan waktu peluncuran produk baru atau time to market yang scalable. Dan juga desain user centric atau yang dimana fintech unggul dalam menciptakan pengalaman nasabah atau customer experience yang muncul dan intuitif. Bank dapat mengadopsi desain ini memastikan nasabah yang melakukan transaksi tidak hanya aman dan utuh syariah, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang simple awesome, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Dan juga ada diverifikasi produk dan inklusif, yang dimana kolaborasi memungkinkan bank memasuki ranah baru dan menjangkau masyarakat yang belum tersentuh atau unbanked. Contohnya, bermitra dengan fintech P2P lending syariah untuk pembiayaan UMKM secara digital, atau mengintegrasikan platform Jiswaf digital yang terpercaya. Nah, ini akan memperkaya ekosistem layanan bank syariah secara keseluruhan. Meskipun demikian, kolaborasi ini bukan tanpa risiko. Bank harus tetap melakukan due diligence yang ketat terhadap keamanan dan kepatuhan syariah. Bank harus memastikan data nasabah yang dibagi tetap aman dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan regulator. Artinya, kolaborasi dijalankan di atas fondasi integritas dan keamanan data yang kuat. Nah, singkatnya, hal ini adalah model bank syariah mendapatkan kecepatan dan teknologi digital yang perusahaan fintech mendapatkan nasabah yang luas dan legalitas yang solid. Oleh karena itu, kolaborasi syariah dan fintech adalah kunci untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif di era digital.
ada banyak peluang dan potensi besar di era digital, Bank Syariah juga menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi infrastruktur. Saya kira memahami tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat. Nah, di sini saya merangkum tantangan utama ini menjadi 3 poin krusial. Yang pertama, biaya investasi dan skala ekonomi, yang dimana infrastruktur modern seperti migrasi ke cloud, pengembangan sistem core banking baru, atau penerapan keamanan siber tingkat tinggi memerlukan biaya investasi yang sangat besar bagi bank syariah, terutama yang skala belum sebesar konvensional. Besarnya biaya investasi ini menjadi diperlukan strategi investasi bertahap dan cerdas, misalnya dengan memilih kolaborasi daripada membangun semuanya dari nol. Yang kedua, adaptasi teknologi dan sumber daya manusia atau SDM. Nah, di mana infrastruktur hanya sebagus orang yang mengelolanya. Yang dimana tantangan kedua ini tuh dia membahas tentang masalah adaptasi teknologi di kalangan internal dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, teman-teman, Bank Syariah harus berinvestasi tidak hanya pada perangkat keras dan lunak, tetapi juga pada pelatihan sumber daya manusia. Karyawan harus memiliki pemahaman ganda seperti mahir dalam teknologi sekaligus teguh dalam prinsip syariah. Untuk mencari talenta yang memiliki keahlian di bidang IT, keuangan, dan syariah adalah pekerjaan rumah yang besar. Dan yang ketiga yaitu persaingan sengit dengan bank konvensional, yang dimana bank syariah bersaing langsung dengan bank konvensional yang seringkali sudah memiliki infrastruktur digital yang matang dan modal yang lebih besar untuk inovasi. Nah, persaingan ini tidak hanya terjadi pada produk, tetapi juga pada kecepatan layanan. Di bank syariah harus mencari unique selling proposition atau USP digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga secara fundamental menawarkan nilai-nilai syariah yang kuat dan transparan, seperti proses perhitungan bagi hasil yang sepenuhnya terbuka di aplikasi digital mereka. Pada akhirnya, semua optimalisasi infrastruktur ini bermuara pada satu tujuan, yang dimana untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Dengan sistem yang efisien dan ramah pengguna, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Inilah wujud nyata dari layanan yang baik atau ihsan dalam muamalah di era digital. Nah, di sini saya melihat ada 3 dimensi penting dalam customer experience bank syariah yang optimal. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, yaitu infrastruktur yang kuat dan tidak down atau lambat. Transaksi harus bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu transparansi syariah, yaitu pengalaman nasabah di bank syariah harus didukung oleh transparansi. Nasabah harus hitungan bagi hasil, denda, atau biaya lain secara jelas melalui aplikasi. Nah, hal ini membangun kepercayaan. Ketiga, yaitu mendengarkan feedback, yaitu pengalaman nasabah tidak berhenti pada saat transaksi selesai. Bank harus memiliki mekanisme yang efisien untuk menampung dan menindaklanjuti umpan balik atau feedback dari nasabah. Saya percaya feedback dari nasabah harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Sistem yang efisien akan mencatat umpan balik, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk mempercepat perbaikan layanan di masa depan. Ini adalah lingkaran peringatan kualitas yang tiada henti. Sistem yang efisien dan ramah pengguna inilah yang akan menghasilkan ulasan positif seperti service atau simple awesome yang pada akhirnya memperkuat loyalitas nasabah dan memperkuat posisi bank di pasar.
Teman-teman sekalian, setelah menganalisis 3 pilar utama yaitu tuntunan digital, infrastruktur teknologi, dan kolaborasi regulasi, saya menyimpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah suatu keharusan yang tidak terhindarkan. Dan ada pula poin-poin penting yang harus dibawa oleh perbankan syariah di masa depan, yaitu fondasi resilient. Di sini saya menekankan pentingnya membangun infrastruktur resilient atau tahan banting dan scalable atau mampu berkembang, juga didukung oleh cloud computing yang aman dan sistem core banking yang fleksibel untuk menjamin layanan 24 jam dan juga kepercayaan dan kepatuhan di mana keamanan data dan privasi nasabah adalah aman dijaga. Transparansi dan kepatuhan syariah harus selalu menjadi inti dari setiap inovasi digital sesuai dengan etikal Islam dalam menjaga amanah. Tak lupa pula kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan fintech bukan hanya tren tetapi strategi cerdas. Nah, hal ini adalah kunci untuk mengakses inovasi cepat, mengatasi keterbatasan biaya, dan memperluas inklusi keuangan syariah sambil tetap patuh pada regulasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan menjaga keamanan, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Saya yakin langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi mereka di pasar, tetapi juga menjadikan mereka pemain kunci dalam ekonomi digital nasional dan global. Ingatlah teman-teman, optimalisasi adalah perjalanan yang berkelanjutan. Transformasi ini memerlukan komitmen dari seluruh stakeholder, manajemen bank, regulator, hingga nasabah. Transformasi ini adalah jihad ekonomi kita di era modern, menjadikan keuangan syariah sebagai solusi yang tidak hanya religius, tetapi juga solusi teknologi terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari saya ajak generasi muda untuk terus mendukung perbankan syariah di Indonesia agar terus berinovasi dan umat. Masa depan bank syariah terletak pada yang teknologi tanpa mengorbankan prinsip. Mari kita ciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan berdaya saing global. Terima kasih kalian teman-teman semua. Saya harap materi ini memberikan pemahaman yang mendalam dan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, share video ini agar ilmu ini tersebar, dan subscribe kanal saya untuk materi-materi menarik lainnya. Sampai jumpa di